Pernah nggak sih kalian dikasih tugas sama guru atau dosen kalian, terus salah satu tugasnya adalah mensubscribe channelnya? Apa hubungannya ya subscribe channel beliau sama pelajaran yang lagi kita pelajari? Teno Bening mempersembahkan Hai Singap, gue udah Bening. Nah, selamat datang lagi di Bukan Sekolah, dimana kita akan ngobrolin segala sesuatu tentang dunia pendidikan di dunia, di Indonesia. Pokoknya tujuannya tentu biar dunia pendidikan Indonesia jadi lebih baik dan lebih baik dan lebih baik lagi setiap harinya. Yeay! Gue menemukan fenomena yang cukup mencengangkan ya, yaitu dimana tenaga pengajar melakukan sebuah apa ini tindakannya namanya ya dalam bahasa Indonesia ya. Jadi itu tindakannya tuh kayak menyuruh subscribe atau follow akun sosial media tenaga pengajar dan dikaitkan dengan tugas. Contohnya adalah misalnya gua sedang mengikuti pelajaran, misal pelajaran bahasa Indonesia gitu. Terus tugasnya adalah bikin puisi dan nanti puisinya itu mesti diupload ke Instagram kita dan nanti Instagram kita wajib follow Instagram guru tersebut agar guru tersebut bisa nilai. Ya kurang lebih seaneh itu. Ini nggak terjadi sama gua doang. Nyatanya gua buka di Instagram dan gua pengen banget orang-orang cerita mengenai apakah ada yang kejadiannya terjadi sama gua. By the way, ini nggak terjadi sama gua, tapi ini terjadi sama ponakan-ponakan gua. Jadi kayak cerita ke gua tentang hal itu dan gua kaget, hah apa hubungannya gitu kan. Terus akhirnya gua buka di Instagram, gua pengen tahu apakah banyak yang terjadi kayak gini juga gitu, dan ternyata banyak. Apakah itu perbuatan yang oke untuk dilakukan? Nanti kita bahas di akhir. Tapi ini dia jawaban-jawaban kalian mengenai guru-guru atau tenaga pengajar yang nyuruh subscribe atau follow dan dikaitkan dengan tugas. Dan mereka semua sudah pasti oknum ya. Oknum. Di kepala saya udah 1000 kali keluar kata oknum. Jadi mereka semua di sini adalah oknum. Mereka bukan guru-guru, mereka oknum. Oknum. Gue pernah disuruh subscribe channel guru gue supaya mendapatkan nilai tambahan gitu di pelajarannya. Apa hubungannya? Apa yang membuat nilai tambahan itu relevan dengan anak-anak mensubscribe channel YouTube Bapak? Di sebelah mananya itu masuk akal? Apakah dengan mensubscribe berarti sudah menunjukkan bahwa anak tersebut adalah anak yang bijaksana, anak yang bisa menjadi teladan, anak yang berbakti kepada orang tua? Apa korelasi subscribe sama tambahan nilai? Di sebelah mana? Coba kalian komen di bawah. Gue gak tahu jawabannya. Jadi gini, dulu ada guru gue nyuruh bikin vlog tentang apa aja. Terus kalau udah disuruh post di YouTube, awalnya aing fine-fine aja. Enggak, aduh ini orang mesti remet bahasa Indonesia aja. Enggak taunya guru gue suruh subscribe channel dia dan wajib nonton video dia. Sampai harus like, pakai bukti, terus dikirim ke dia. Di screenshot, terus dikirim ke dia buat bukti kali ya. Kalau nggak dilakuin, nilai di bawah KKM. Sebagus dan semenarik apapun video yang udah kita buat, jadi nilai bakal tetap jelek walaupun videonya bagus karena nggak subscribe. Pertama, lo butuh perbaiki bahasa Indonesia lo, dan kedua, ini guru parah sih. Video lo sebagus apapun kalau tidak subscribe, Anda gagal bahasa Indonesia. Ini masalahnya pelajaran apaan, bikin vlog apapun. Apakah pelajaran matematika gitu ya, menjelaskan apa itu aljabar apa gimana? Apakah ini pelajaran kimia untuk mengetahui bahwa oksigen itu ada di sekitar kita? Atau ini pelajaran biologi gitu untuk ngelihat dalam isi katak itu ada apa? Ada katak lagi, waduh. Dalam katak ada katak lagi. Dalam katak ada kura-kura ninja. Hah? Apa hubungannya? Kenapa mesti subscribe? Ada apa dengan subscribe? Kenapa sekarang banyak guru-guru mau jadi influencer, mau jadi YouTuber, mau jadi selebgram? Waktu masih sekolah di SMA pernah disuruh voting fotonya di suatu web biar ia bisa menang dan dapat drone. Wow! Wow. Ini udah hitungannya cukup parah sih. Kalau kita mau bantuin guru kita, boleh-boleh aja voting gitu. Tapi kalau sampai disuruh-suruh atau bahkan sampai dipaksa, ini udah nggak bener sih. Yalah voting doang, no. Kenapa sih dipermasalahin? Kan juga saling bantu. Kan guru juga membutuhkan drone-nya dan lain-lain. Aduh, itu gua ngerti alasan lo yang macam gitu. Tapi ini namanya udah nggak bener. Udah nggak boleh. Itu namanya memanfaatkan posisi. Karena tugas guru yang sebenarnya adalah mengajar murid-muridnya, bukan memenangkan lomba dan mendapatkan drone. Sehingga tidak ada korelasinya untuk lo wajib membantu guru tersebut memenangkan perlombaan tersebut dan mendapatkan drone, walau hanya dengan nge-like. Nggak ada. Gue sama temen gue dapat tugas sejarah wajib buat mind mapping tentang Wali Songo. Oke, gue kerjain. Habis itu kok disuruh bikin video. Oke, gue bikin. Terus tahu-taunya disuruh dikirim IG sendiri. Habis itu tag gurunya sama pakai hashtag gak jelas. Nah, karena gue malu pakai akun gue sekarang, jadinya gue pakai akun baru. Gue upload di sana sama tag sama hashtagnya. Endingnya juga disuruh follow gurunya. Gila, ribet banget, udah pakai tag, pakai hashtag lagi. Ini guru buat apaan? Dan itu tugas sejarah. Apa hubungannya sama sosial media? Dan apa yang membuat guru tersebut berpikir bahwa dengan tugas-tugas sejarah tersebut Instagram dia bakal banyak di follow orang gitu, walaupun di tagin ke banyak
video? Apa Bapak tahu kalau hal itu tidak akan membawa dampak yang cukup besar juga, Pak? Bapak kalau mau terkenal bikin TikTok bareng anak-anaknya, Pak. Bukan bikin video sejarah mind mapping terus di tag dengan hashtag yang nggak jelas, Pak. Subscribe Twitch saya, Oknum Guru. Nggak, ini guru. Keren juga sih. Karena gurunya main Twitch, bukan main YouTube. Yang dimana Twitch itu kurang populer di Indonesia ya. Penikmatnya masih sedikit, kreatornya juga masih sedikit. Tapi dia subscribe Twitch gurunya. Gurunya live stream apaan di sana? Apa ini ya? Apa yang game karambol kodok-kodok itu yang nembak-nembakin kodok, apa namanya sih? Zuma! Live stream Zuma ya? Kalau oknum dosen gimana? Kalau gue dosen, jadi ada tugas suruh buat poster sama iklan, tapi temanya adalah usaha makanan dia dan harus follow semua sosmed usaha makanan dia. Terus nanti disuruh share ke sosmed, nilainya berdasarkan jumlah like. Kalau gitu gimana? Bolehkah? Ya enggak lah! Dosen lu apa dulu nih? Dosen marketing apa dosen visual? Yang dimana kalau dosen visual harusnya adalah menilai dari sebagaimana bagus, sebagaimana sesuai checklist dan lain-lainnya gambar-gambar visual poster Anda, bukan jumlah like-nya. Kalau misalnya dia dosen visual dan ternyata yang dinilai jumlah like-nya, gua kalau gitu dari kemarin udah jadi dosen visual. Karena tidak perlu menilai dari desainnya, cukup menilai dari jumlah like-nya. Ternyata gampang ya jadi dosen, jadi tenaga pengajar, guru-guru yang ahli visual. Nilai saja like-nya. Entah apa yang dia gunakan, tidak perlu dipikirkan. Ayo universitas-universitas di Indonesia yang mau meng-hire saya menjadi dosen visual, saya tahu caranya. Ayo, hire saya. Lagi-lagi itu oknum. Oknum, 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 oknum. Tidak semua dosen seperti itu. Itu pasti oknum, oknum, oknum. Tugas seni budaya ngelukis wayang nih Bang Eno. Jadi disuruh cari contoh gambar karakter wayangnya dulu. Contoh gambarnya dikirim ke dia lewat DM, tapi disuruh follow sama like. Terus pas lagi bahas tentang wayang, nyambungnya ke buku dia yang berkaitan dengan wayang. Adik kelas gue malah lebih aneh lagi, disuruh bikin semacam video review bukunya. Malah di-post di video di IG-nya, padahal dia ngajar pelajaran seni budaya. Mana ada materi ulasan buku. Keren sih kalau sampai ada materi ulasan buku. Cuman apa hubungannya sama seni dan budaya? Dan kenapa mesti buku Anda yang direview? Kenapa tidak buku-buku yang ada di rumah anak-anak itu biar menghemat biaya pembelajaran mereka? Kecuali Anda bagikan secara gratis, itu tidak masalah. Tapi kalau sampai membeli, bukankah itu merepotkan? Dan apa alasan itu mesti buku Anda? Apakah tidak ada buku lain di luar sana yang lebih layak untuk direview? Apa alasannya mesti buku Anda? Udah gitu tag, like, dan follow lagi. Aduh, oknum ini oknum. Disuruh buat video YouTube buat fisika, tapi harus kasih channel gurunya juga di deskripsi dan di video. Kenapa sih banyak banget pengen jadi YouTuber, hah? AdSense nggak segitunya. Bener deh, udah kayak collab. Taruh-taruh link di description. Channel Anda di-endorse guru Anda sendiri, lumayan. Guru IPS gue suruh subscribe channel YouTube-nya karena gue lupa kumpulin tugas, dan anehnya kalau nggak di-subscribe channel dia, dapat surat panggilan saat masuk sekolah. Wow, ini oknum udah keterlaluan sih. Kenapa sampai dipanggil? Apa hubungannya? Apa korelasinya mesti memanggil murid yang tidak subscribe channel YouTube Anda? Kenapa murid-murid ini harus berhadapan dengan guru BK? Karena tidak mensubscribe channel YouTube Anda. Di mana hubungannya? Apa hubungannya? Ini mesti dilaporin sih udah kayak gini. Udah nggak masuk akal sih. Udah mesti dilaporin sih. Entah gimana caranya gue nggak tahu. Tapi ini udah kelewatan sih kalau sampai kayak dilaporin hanya karena tidak subscribe channel YouTube gurunya. Gila. Jange banget sih, jange. Dan yang terakhir, tiba-tiba ada guru. Halo Bang Eno Bening, by the way gue oknum guru itu. Waka-waka. Kalau boleh pembelaan video pembelajaran gue taruh di YouTube gue masalahnya. Mau mereka subscribe atau enggak terserah murid-murid sih. Walaupun dengan penekanan jangan lupa like and subscribe. Wah kakak, tersentil nih gue. Buat guru-guru di sana yang memang punya channel YouTube dan punya Instagram, kalian boleh kok punya Instagram. Kalian juga boleh mengajak murid-murid kalian untuk like dan follow dan subscribe semua sosial media kalian, semua YouTube channel kalian. Tapi tidak dikaitkan dengan pelajaran, tapi tidak jadi kewajiban, tapi tidak dikirim surat ke orang tuanya untuk menghadap guru BK karena tidak subscribe. Silakan aja, itu juga hak Anda untuk punya YouTube. Itu hak kalian semua untuk punya YouTube. Itu hak sipil kalian untuk punya Instagram. Masa guru nggak boleh punya Instagram, nggak boleh punya Twitter, nggak boleh punya Twitch, nggak boleh live streaming? Nggak ada aturannya guru-guru nggak boleh live streaming Total War Three Kingdom di Twitch. Nggak ada yang larang, boleh. Tapi yang tidak boleh adalah memaksa, mengaitkannya dengan tugas, dan memanfaatkan murid-murid Anda untuk membuat Anda memenangkan lomba dengan paksaan, dengan ancaman berupa nilai yang buruk kalau misalnya tidak dilakukan. Memangnya Anda dosen marketing? Anda guru-guru marketing? Udah gitu dinilainya dari jumlah like lagi. Apa hubungannya like sama mereka punya tugas? Kecuali kalian ngajarin marketing, gimana caranya mendapatkan likes di sosial media, mendapatkan awareness, mendapatkan followers. Itu masuk akal. Sudah pasti tugas-tugasnya meliputi follow, dan itu pun biasanya juga follow-follow akun lain, bukan akun usaha bisnis ayam geprek Anda. Bisa mocking,
bisa bikin atau bisa support UKM-UKM di sekitar kampus. Kenapa gue tahu? Karena dulu gue ngajar di kampus soal marketing, sosial media marketing. Saya ngajar dulu, cuman kan dilanjutin karena nggak S2. Nggak ada tuh gue suruh mahasiswa follow akun gue, nge-like foto-foto gue, kagak. Gue tugasin mereka yang buat IG-nya, mereka yang gimana caranya IG itu bisa followersnya banyak, bisa konten-konten dapat like banyak. Jadi balik ke mahasiswanya, nggak ke gue. Jadi paham ya di sini. Tentu ini adalah perbuatan oknum, bukan guru-guru, bukan dosen-dosen sebenarnya. Dan menurut gue, guru-guru yang tahu ini salah, dosen-dosen yang tahu ini salah, kalau bisa bantu tegur. Karena ya lu tau lah ini Indonesia. Kalau misalnya ditegur langsung sama mahasiswa atau sama muridnya, pasti aduh gimana ya. Ya lu tau lah kalau gurunya udah sampai berlakukan hal-hal yang kayak gitu terus ditegur sama murid atau mahasiswa secara langsung, kira-kira gimana ya? Jangan pura-pura tidak tahu lah. Kita sudah tahu lah endingnya. Jadi kalau misalnya guru-guru atau dosen-dosen tahu bahwa ini adalah hal yang benar, tolong bantu kami semua. Dan saya support bapak-bapak, saya dukung guru-guru dan dosen-dosen yang juga mengerti akan hal ini. Boleh Pak punya IG, boleh Pak main Twitch, boleh live stream di YouTube, buka akun Saweria, terima donasi juga boleh kok. Tapi jangan dimanfaatkan murid-muridnya, jangan dimanfaatkan anak-anak didiknya. Setuju? Banyak loh guru-guru yang bikin TikTok bareng anak-anaknya, dan itu boleh-boleh aja gitu. Iseng-iseng seru-seruan bareng anak-anaknya, sama-sama seneng, itu boleh. Bikin video project bareng, ada tuh di YouTube. Aduh gue lupa channel YouTube-nya apa gitu, yang sama anak-anak muridnya gitu, bikin musik video, bikin film pendek bareng-bareng gitu. Dan itu channelnya milik bersama, bukan milik gurunya. Kalaupun itu milik gurunya dan murid-murid yang mau secara sukarela, ya juga nggak apa-apa. Poinnya di situ ya, bukannya nggak boleh, tapi pemaksaannya dan sampai kayak tadi tuh dipanggil gitu kan, gara-gara nggak subscribe kan aneh banget itu. Ayo jam pulang sekolah sama guru-guru bikin grup band juga boleh kok. Abis itu terkenal tiba-tiba terus sukses, terus karirnya melonjak juga, who knows, and nggak apa-apa. Atau mau seriusan TikTokan gitu ya, jadi seleb dapat endorse gitu, apakah salah? Tidak. Tapi kan tidak ada paksaan, tidak ada yang dirugikan, tidak ada yang dimanfaatkan. Mungkin ini juga jadi refleksi buat Pak Nadiem, Bapak Menteri Pendidikan, bahwa sepertinya guru-guru masih merasa kurang sejahtera dengan apa yang mereka terima sekarang. Mungkin guru-guru tersebut tahu kalau AdSense itu bisa mendapatkan keuntungan, dapat duit endorse juga bisa enak, bisa ngebantu hidupnya gitu. Gue nggak tahu gaji guru sekarang berapa. Gue tahu sih gaji guru, tapi nggak semua guru gitu. Ada yang honorer, gue juga tahu gajinya tuh juga empet-empetan banget. Tapi gue nggak tahu gimana standarisasi dan segala macamnya. Mungkin ini jadi bahan evaluasi buat bapak-bapak di sana. Ya saya bersyukur kalau misalnya video saya bisa jadi bahan evaluasi. Jadi ya gitu ya poinnya. Bukan berarti dilarang, tapi ada caranya. Dan bisa kok tanpa sampai merugikan, bisa kok tanpa sampai bikin murid-muridnya gedek sama Anda gitu. Sampai muridnya bikin akun Instagram baru loh, demi ngurusin kemauan Anda yang mesti follow dan nge-like post-postan Anda. Dan malah menurut saya bapak-bapak ibu-ibu, kalau bapak-bapak ibu-ibu udah keren, kece, mau berani diajak lucu-lucuan atau seru-seruan sama murid-muridnya, tanpa bapak-bapak minta, itu murid-murid bakal nge-follow bapak, bakal nge-follow ibu, bakal dipromot sama mereka di Instagramnya, inilah guru terkeren gua, inilah guru tergokil gua. Bakal diajakin kok bikin TikTok, bakal dibantuin kok, bakal diajarin kok cara ngedit video. Asal bapak-bapak dan ibu-ibunya juga ya tau lah gimana. Kalau kalian suka konten kayak gini, jangan lupa subscribe dan nyalain notifikasinya. Karena bukan sekolah, kita akan selalu mendiskusikan demi pendidikan Indonesia yang lebih baik dan lebih baiknya. Dan jangan lupa di-share ke teman-teman kalian nih ya, ke sekolah-sekolah, ke grup-grup WA nih, siapa nih yang gurunya suka kayak gini nih, ayo nih kita diskusikan nih. Dan follow kami di sosial media, karena di sosial media biasanya gue nanya-nanya tentang keluh kesal kalian di dunia pendidikan di Indonesia. Dan gimana pendapat kalian menurut kalian di video episode bukan sekolah kali ini? Komen di bawah. Atau komen di bawah, mungkin kalian pernah merasakan fenomena yang serupa, diceritakan detail di bawah. Jangan lupa dikasih kata oknum yang banyak ya. Jadi jangan tulis guru atau dosen tambahin oknum gitu ya. Kalau bisa 30 kata oknum dulu baru ya masukin katanya ya. Atau disclaimer dulu di atas, tulisin apa itu oknum dan langsung tambahin oknum gitu, biar nggak tambahin oknum 30 kali di tengah gitu ya. Pokoknya nambahin kata oknum wajib. Oknum. Atau kalian ada saran-saran mau bahas bukan sekolah episode berikutnya tentang apa, juga boleh komen di bawah. Semoga guru-guru paham, semoga murid-murid juga paham. Jangan langsung kalian juga jadi arogan atau gimana. Diskusikan dengan guru-guru yang lain atau minta bantuan. Ya kita ngobrol-ngobrol aja lah, seru-seruan aja lah ya. TikTokan bareng aja, seru kok gitu. Asal tidak mempermalukan, tidak merugikan, tidak melanggar aturan negara, dan masih sesuai kode etik. Kenapa tidak? Untuk tenaga pengajar di Indonesia dan anak didik di Indonesia, stay clean and sound.